PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel hewan dengan mata kuliah konsep dasar IPA 2. Sel hewan terdiri dari membran sel, retikulum endoplasma, lisosom, mitokondria, vakuola, badan Golgi, nukleolus, sitoplasma, dan nukleus. Pertama itu membran sel. Membran sel adalah pembungkus sel pada bagian luar yang tersusun dari protein, kolesterol, dan lemak. Yang kedua yaitu retikulum endoplasma adalah organel yang memiliki bentuk benang-benang yang terdapat di inti sel. Yang ketiga adalah lisosom. Lisosom adalah organel merupakan tong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hiprolitik. Hal ini digunakan untuk mengontrol pencernaan intraselular di keadaan apapun. Vakuola, yang keempat itu vakuola. Vakuola merupakan ruang sel yang berisi cairan yang berupa rongga yang diselimuti membran. Yang kelima yaitu mitokondria, yang dilindungi oleh membran ganda. Membran sebelah dalam berlekuk-lekuk disebut kristal. Yang keenam yaitu badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang berkaitan dengan fungsi ekskresi sel. Yang ketujuh adalah nukleus. Nukleus adalah organel yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Yang kedelapan adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang terdapat di dalam sel dan terletak di luar inti sel. Yang kesembilan adalah nukleus. Nukleus merupakan komponen utama dalam sel yang berfungsi mengatur aktivitas sel karena di dalam inti sel terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sel prokariot dengan mata kuliah yang sama yaitu konsep dasar IPA 2. Sel prokariot. Sel prokariot adalah sel yang tidak memiliki membran inti, sehingga materi genetiknya tidak dilindungi oleh membran. Ciri-ciri sel prokariot yaitu tidak memiliki membran inti pertama, kedua tidak memiliki sistem endokan seperti retikulum endoplasma dan badan Golgi. Yang ketiga itu tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, namun mempunyai struktur yang fungsinya sama, yaitu mesosom dan kromatofor. Yang keempat itu memiliki membran plasma, nukleus, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Organel sel yaitu dinding sel. Dinding sel adalah tersusun dari peptidoglyka, lipid, dan protein yang berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk yang tetap. Yang kedua adalah membran plasma, yaitu tersusun dari molekul lipid dan protein yang berfungsi sebagai pelindung molekuler sel. Terdapat lingkungan yang terdapat di lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma yaitu tersusun dari air, protein, lipid, mineral, dan enzim yang berfungsi untuk mencerna makanan secara intraselular untuk melakukan metabolisme sel. Yang keempat adalah mesosom. Mesosom adalah membran plasma yang melekuk ke dalam. Fungsi mesosom sebagai pengganti mitokondria. Ribosom, yang kelima adalah ribosom. Ribosom merupakan tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang keenam adalah DNA. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetika, yaitu sifat-sifat yang harus diwariskan kepada keturunannya. RNA berfungsi membawa kode-kode genetika sosial sesuai pesanan DNA. Perbedaan sel prokariot dan ekariot. Sel prokariot tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariot memiliki membran inti. Sel
prokariotik memiliki mesosom, sedangkan sel eukariotik memiliki mitokondria. Sel prokariot tidak memiliki endomembran, sedangkan sel eukariot memiliki endomembran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.